ini seperti biasa tidak pernah berubah juga. Ini adalah salah satu tim yang benar-benar stabil banget poin-poinnya dari hari pertama sampai hari kedua benar-benar ngegas banget. Bahkan sudah mengumpulkan 83 poin yang menurut gue ini adalah sebuah total poin yang lumayan banget gitu loh. Kemarin itu week 2 paling besar Infinity 89, Heeh. week 1 Vampire 97. Ini kalau misalkan Fast Clan main begini terus bisa jadi mereka nyalip sama poin-poin yang sudah dikumpulkan dari week 1 sampai week 2. Nah itu, ini baru dibilangin masalah kejar-kejaran poin dan tiba-tiba gue melihat pertemuan antara Nichil dan juga Lord kali ini lempar satu buah smoke kah, granat kah, smoke ternyata sudah mulai terpop out kali ini. Nichil berusaha untuk membutakan vision dari Lord tapi tiba-tiba backup datang dari YG. Menuju ke arah Nichil harus menghadapi 3 pemain kelas combat mendapatkan satu namun trade-nya begitu cepat karena backup yang datang pun jumlahnya lebih banyak. Satu pemain dari GD pun tumbang dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Iya, itu YG begitu pede karena gue yakin mereka udah nge-scout terlebih dahulu untuk di bagian shack kecilnya. Oh, cuma ada satu player aja nih, berarti bisa banget nih kita langsung terabas aja. Makanya tadi langsung datang 2 orang ke depan, bahkan gak sempat dilakukan sebuah end dari Genesis Dogma. Malah mereka yang harus kehilangan satu playernya. Well, life must go on. Kita doakan yang terbaik pastinya untuk tim Indonesia. Semoga Amin. Genesis Dogma bisa survive lebih lama lagi. Mengingat kalau kita ngomongin dari flat pad seperti tadi dengan circle yang mengarah ke Sovnovka, harusnya GD itu bisa melakukan rotasi cepat karena kan drop zone mereka tuh di bagian pulau-pulau atau kota-kota bawah kan, pada bagian Iya. Primos. Ini malah menurutku nanti yang bakal rame adalah chok poinnya. Lebih ke arah jembatan, terus pinggiran-pinggiran tebing yang enak banget buat nyeberang ke arah SMB. Ya. Itu harusnya bakal dijagain sama beberapa tim atau hanya satu tim aja bisa nge-secure daerah itu dengan cukup aman. Karena itu daerah yang menurut gue krusial banget gitu. Kalau misalkan zonanya bouncing dia masih bisa berpikir apakah ini masih akan ke arah main island atau emang udah pasti bakal menuju ke arah SMB. Lebih ke arah chok poinnya sih menurut gue dibandingkan ke arah SMB-nya langsung gitu di arah perbukitan SMB. Mungkin yang bakal setup di bukitnya SMB lebih ke arah Infinity. Bisa jadi Infinity karena mereka kan udah ngambil dari Ini perkotaan BTR rotasi Sovnovkanya. Mereka pasti rotasi cepat. BTR itu adalah salah satu tim kalau misalkan circle-nya ke bawah, Betul. udah otomatis menit keempat itu mereka udah nyampe ke Pulau Selatan. Bahkan kayaknya mereka fast loot aja. Ya udah yang penting secukupnya aja untuk melakukan lootingan. Mungkin untuk lebih banyaknya atau lebih lengkapnya mereka akan ambil dari nge-unboxing kotak dari musuh. Ya, bisa aja terjadi, bahkan bisa dibilang itu adalah hal yang sering terjadi dan dilakukan oleh Bigetron gitu. Begitu zonanya menuju ke bagian bawah, Bigetron langsung bermain dengan cepat, melakukan rotasi cepat dan mengamankan area yang tadi udah kita lihat ada satu pemain Bigetron di arah sana. Ya. Sementara kalau kita berpindah lagi menuju ke arah GD, lagi-lagi GD. Pemain mereka terspot kali ini bertemu dengan Onyx. 2 pemain Onyx sudah mulai datang menghadapi satu pemain dari GD. Ada Booms yang siap menembak dan memberikan happy birthday. Tapi apakah happy-nya bakal sukses karena tiba-tiba 3 pemain bakal langsung tabrak masuk ke dalam sana, berhasil mendapatkan satu front shoot yang masih belum bisa mendapatkan korban kedua. Booms terlihat tadi begitu emosi dari arah facecam-nya, sebuah setup yang ternyata masih belum terlalu rapi dari GD Gits. Iya, ini bisa dibilang player-player dari GD Gits benar-benar melakukan split jauh banget ya. Karena kalau kita lihat tadi sebelumnya satu player yang diculik, Nichil ya kayaknya tadi. Ya, yang Nichil- pertama. Yang pertama Nichil kan ya, diculik Nichil. sama YG. Betul. Habis itu yang kedua tadi Booms keculik sama Onyx. Betul. Memang YG, Onyx sama GD itu kan drop zone-nya berdekatan, kurang lebih kita bisa bilang seperti itu. Tapi entah kenapa mungkin dari GD lagi melakukan scrapping kali ya, mempersiapkan bekal sebelum masuk ke drop zone utama, tiba-tiba malah kekunci pergerakannya atau ke spot kedeteksi sama tim-tim lain. Itu adalah sebuah, apa ya, kalau menurut gue itu adalah faktor apes. Ya, menurut gue emang apesnya GD sekarang sih. Dan tadi lihat Onyx juga bergeraknya cepet banget begitu mereka melakukan looting. Mereka langsung scrapping area dan berhasil men-spot keberadaan satu pemain dari GD Gits yaitu seorang Booms. Ya. Kalau kita berpindah lagi kali ini menuju ke bagian pulau SMB di mana Luxi sudah mulai terpantau. Ada 2 pemain Bigetron yang sudah mengamankan daerah perempatan untuk jembatan sebelah kanan. V-Gaming pun akan mengambil jalur barat untuk berotasi. Glider kah? Lewat. Oke. Tidak mau coba-coba seperti Cua untuk berotasi dengan menggunakan glider. Karena kemarin kalau kita lihat Secret yang terbang dengan menggunakan glider, Iya. 2 pemain mereka langsung dihabisin gitu aja. Kayaknya kata mereka ini bukan saatnya untuk coba-coba ya. Karena V-Gaming berada di posisi yang lagi cukup mencekam juga. Apakah ini efek dari SSSS Sanskuy? Bisa jadi. Terus jangan bilang gitu. Kenapa? Dia lagi seneng. Kenapa Habis tuh? membeli barang baru. Oh, wah, lihat pasta lagi-lagi satu player dari Genesis Dogma langsung Dapat satu? tangkap, dapetin satu, harus mengganti senjata terlebih dahulu. Skarelnya belum sempat untuk bisa menembak player-player dari Onyx. Terlalu banyak. 4 player yang ngegerebek satu rumah. Ini ya Lu susah lihat sih. keanehannya Gede gak sih hari ini?
Gue ngeliat GD mainnya aneh Aneh, banget gitu. aneh. Mereka nge-split 4 titik yang berbeda loh. Itu yang tadi kita sempat bahas kan? Itu jarang banget gue ngeliat GD seperti ini. Bahkan kali ini hanya menyisakan seorang Satar. Lagi-lagi Satar yang menjadi last man standing untuk GD Gits. Ya. Gue gak ngerti apa yang terjadi di GD saat ini. Tapi ini bukanlah GD yang biasanya kita lihat. Permainan mereka yang begitu rapi. Agak rapat, split yang mereka lakukan juga biasanya tidak sejauh ini. Tapi ini bener-bener jauh banget setup yang dilakuin sama GD. Seakan-akan tuh kayak mereka lagi ingin mencoba strategi baru dari beberapa hari lalu yang tidak efektif hingga detik ini tapi masih mereka coba. Aduh, sayang sih kalau misalkan kita ngomongin dari strategi yang tidak efektif tapi dicoba kembali untuk di hari kedua. Tapi bakal bergeser dulu ke arah kamera lain, arah RQ yang bakal bertemu dengan DX Xavier kali ini. Oh no, mantul bomnya, mantap betul. Dan kali ini akan terjadi happy birthday to you. Nampaknya di bagian bawah tapi masih belum ketemu juga Rebis. Sudah mulai terspot juga posisinya di bagian bawah tapi Nerpeko sedikit ragu-ragu untuk melakukan fight close combat. Langsung saja membatasi pergerakan dari seorang Rebis, dikunci hidup-hidup di bagian semua rumah kecil. Dan Rebis ini sama sekali nggak bisa keluar, dia cuma bisa manggil pertolongan dari teman-temannya. Betul. Dan bahayanya adalah ketika kalau misalkan RRQ terlalu pede untuk keluar, itu bakal di set up. Sudah ada Lamborghini yang siap untuk menembak dari arah luar dan bahkan Asa menyadari ada keberadaan dari seorang Lamborghini. Mau tidak mau Lamborghini akan harus menghadapi seorang Asa terlebih dahulu. Setup smoke sudah mulai dibangun juga untuk membatasi player-player dari RRQ dan DX. Ya, masih ada Mort yang bakal memberikan sebuah pemberitahuan dari belakang sana untuk ngasih tahu setup seperti apa yang dilakukan oleh The Xavier. Dan kali ini kita berpindah menuju ke arah YG yang sedang memotong rotasi dari sebuah tim dan Xavier pun tumbang. Peko berhasil mendapatkan satu. Rebis kali ini sudah terknockdown namun belum ada kamera yang kembali ke arah sana dan kameranya akhirnya balik lagi. Lamborghini dipaksa mundur ke belakang sana dengan smoke yang sudah dia buat kali ini. Kembali lagi untuk mundur, tidak jadi untuk tabrak ke arah compound milik tim RRQ. Lamborghini langsung menaiki kembali untuk sebuah vehicle-nya. Asa mencari sebuah angle shoot tapi sepertinya angle shoot-nya tidak terbuka dengan terlalu jelas. Tembakan dari belakang dan Lamborghini low HP tapi di arah lain dari tim Face Clan bakal langsung tabrak menuju ke arah YG di mana Tamiya bakal disandwich dari 3 sisi, 4 sisi. Gak punya ruang gerak yang terlalu banyak. Satu pemain dari YG pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Ya, dan bahkan fight dari RRQ dan DX nampaknya akan sedikit terjeda, akan sedikit terhenti juga mengingat tadi Lamborghini yang harus tarik mundur ke arah belakang. Bahkan tadi menurut gua setup smoke dari seorang Rebis yang malah tidak menguntungkan untuk dirinya sendiri, membuat player-player dari RRQ terbatasi pergerakannya dan malah mereka yang bisa untuk mendapatkan dari seorang Rebis. Bahkan kali ini circle yang udah mulai ngebentuk kembali, udah shifting ke arah Pulau Selatan ini semakin membuat player-player atau tim yang berada di Pulau Selatan semakin enak seperti Infinity, BTR dan juga NFT. Mereka tinggal nunggu aja kedatangan dari tim-tim lain dan kali ini Face Clan Gila nih orang. yang benar-benar masih ngelanjut aja fightnya dengan YG yang lain. Betul, ini kayaknya bakal nangkep YG habis-habisan deh. Lempar granat kali ini dari seorang AK masih belum connect ke arah Face Clan. Sementara Bir juga sedang memasak granatnya kali ini bakal goyang menuju ke arah sebelah kanan. Vintores bakal memberikan follow up-nya. 3 granat bakal dilemparkan menuju ke arah AK dan AK splash damage sudah mulai masuk. Tapi AK masih berdiri dengan kokoh kali ini. Sudah mulai membangun setupnya kembali dan AK pun tumbang granat dari Vintores yang mengkonekkan ke arah AK. Sudah berhasil mendapatkan satu. Lord kali ini last man standing berhasil mendapatkan Todike. AK akan mendapatkan korban yang kedua tapi backup dari Face Clan. Begitu cepat dan rapat. YG pun menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Ya, gudang dari YG langsung diacak-acak begitu saja oleh Face Clan. Gila, Face Clan masih belum mau menurunkan tempo permainannya. Mereka masih bermain dengan sangat agresif. Mungkin mengingat dari circle yang begitu sulit, harus bisa mereka dapatkan poin-poin dari elimination. Mungkin itu adalah salah satu faktor kenapa Face Clan masih terus-menerus menekan tinggi tempo permainannya. Bahkan dari sisi lain, kita bisa melihat dari Bigaton Red Alliance yang sudah mulai memantau pergerakan dari Vampire juga. Mungkin akan sedikit dicoba zoning out aja supaya Vampire tidak mengambil jalur dari Bigaton Red Alliance. Dan kali ini zona yang bakal mantul kembali dari circle kedua masuk ke circle ketiga. Kita masih belum tahu akan kemana arahnya, tapi kemungkinan 80% sampai 90% itu masuk ke Pulau Selatan. Ya, harusnya bakal tetap menuju ke arah SMB dan ternyata rotasi dari Secret juga tidak terlalu nyaman bertemu dengan Xavier, menerima cicilan damage yang begitu menyakitkan tapi Jumper tidak sampai terknockdown dan baginya ngepot ya. Kehilangan satu bannya membuat baginya ngepot dan butuh dijemput oleh pemain-pemain Secret yang lainnya. Kenapa sih? Gak apa-apa, seru aja gitu denger Seru lu aja. ngomong itu. Sound efeknya ya. Iya, kayak ini apa yang di otomatisin gitu, dipencet bunyi gitu kan. Oh, kayak ini voice changer. Iya. Bukan. Bukan, apa sih ngomongnya? Efek. Sound effect. Sound effect. Sound effect yang udah diputar sama terus. Wow. Konsisten, nadanya konsisten. Ngepot Nah ya. itu ya.
Oke, dan kali ini juga bahkan ada tim DX yang tadi terculik 2 playernya, Lamborghini dan satu lagi gue lupa siapa, yang pasti mereka Rebis ya, Rebis Mhm. terculik sudah nggak bisa kemana-mana, mereka mau nggak mau mengambil jalur air bahkan BTR. Wow, Apakah bermain mereka, begal. nah itu dia, mau jadi begal kah? Karena kalau kita lihat setup mereka, ada satu player Loxi yang diutus untuk menjaga bagian Oh. jembatan dan teman-temannya bakal berusaha Ini untuk kalau nembak banting juga. kanan, kalau banting kanan, Hmm? kalau banting kanan Mm-mm. ketemu Luxi nih. Terus udah dijagain juga sama Ryzen tadi nih. Banting kanan nggak ya? Tapi tiba-tiba ada sebuah pergerakan yang dibangun juga oleh Bigetron. Mereka nge-split 3-1 berarti ya. Atau bahkan bisa dibilang ini 1-1-1-1. Dan ada tapping juga dari seorang Ryzen. Hampir connect, tapi kalau kita berpindah bertukar ke jembatan lain ternyata Onyx yang berniat nyeberang jembatan berpapasan dengan tim Secret. Bahkan iShot dan juga Jumper serta Kid 5 langsung menuju ke arah mercusuar. Ya, ini sulit banget sih. Lihat circle-nya. Ternyata shifting-nya atau bouncing-nya ke arah kanan. Membuat semua tim bakal kesulitan gimana caranya mereka harus berputar otak untuk bisa bergerak maju lebih dalam lagi. Waktu yang mereka punya juga nggak panjang. Ini adalah challenge untuk mengambil decision making. Apakah harus fight atau kabur. Bahkan kali ini dari BTR, Luxi udah mulai tarik mundur juga. Mereka tahu ini adalah momen yang tidak tepat untuk langsung ngebegal MSC. Siapa namanya? MSC. Bukan itu, NC2. MC2. NC2 dia Tadi langsung ada akrobat. TG13. Terus ada MC2 ya. Waduh, Ini namanya kayaknya memang sangat-sangat unik ya. jurusan kimia. Oh, jurusan kimia. Ada kode-kodenya ya. Kodenya. Ada angka dan huruf yang dikombinasikan, tapi ternyata kombinasi peluru antara Onyx dan juga tim Secret tidak terlalu rapi kali ini. Bertemu di bagian jembatan sebelah kiri di arah Blue Zone, tembakan dari belakang ternyata Sembai masih memberikan tekanannya menuju ke arah tim Secret tentunya. Sementara satu pemain lagi ada di bagian lower ground, ada di bagian bawah jembatan, masih cukup nyaman dan iShot pun akan langsung melanjutkan pergerakannya lagi dengan menggunakan sebuah UAS. Nekat saja tabrak ternyata ke arah pemain dari Onyx. Mereka bakal melakukan pembersihan sebelum mereka nyebrang. Ada Sembai di bagian atas, lemparan granat sudah mulai dimasak kali ini. Dan tidak ada yang knockdown karena semua pemain dari Secret masih menahan di bagian luar bangunan ini. Wah, ini wasting time sih menurut gua karena dari TS pun dia nggak bisa bergerak secara leluasa. Ada Onyx di bagian bawah, Playzone juga udah mulai turut andil. Satu player dari Onyx, Jeff, tertakedown oleh Molotov dari seorang iShots dan ini benar-benar membuat suatu kondisi yang merugikan untuk kedua tim. Sembai lagi berusaha untuk mengokang granat kembali dan Fredo ini dia granat yang begitu matang tapi Sembai hampir saja tertakedown. Begitu sakit, begitu low. Apakah sempat untuk melakukan healing? Masih sempat karena dia masih punya boostingan. Berarti Sembai, the last man standing kali ini yang harus survive dan iShots pun langsung saja dengan nekat dan gagah berani. Kita sebut dia iShots. Wow, dan itu dia. Harusnya dari Secret bisa untuk melanjutkan rotasi mereka. Tapi Blue Zone juga sudah mulai bergerak kali ini. Vampire yang sudah berada di bagian dalam zona harus menghadapi MSC di mana kali ini mereka jaraknya tidak terlalu jauh. Ada NC2 yang sudah mulai itu M apa N sih? M. Nanas. Oh, N. Nanas. N2 berarti. NC2. NC2. Bukan MC2 kan biasanya MC2 kan kalau kimia kan. Betul, dan kali ini dari Face Clan lah. Kita berpindah lagi menuju ke arah Face Clan yang sedang menghadapi Bigetron. Lempar granat, oh no! Sedikit masuk splash damage tapi Zuxi masih bisa berdiri dengan kokoh. Saling melemparkan granat, bahkan Vintores sudah mulai merah kalau kita perhatikan darah dari seorang Vintores. Ya begitu low dan bahkan ada sebuah kokohan granat lagi. Zuxi masih bisa memanfaatkan sebuah lempengan dari bagian lower groundnya dan Liquid sudah mulai datang juga kali ini. Mereka akan benar-benar berusaha untuk meng-zoning out satu sama lain. Mereka mau daerah yang cukup nyaman ini. Tapi Face Clan sepertinya dipukul mundur. Dari Face Clan mungkin akan mencari tempat yang lain. Tapi Satar kali ini the last man standing dari Genesis Dogma. Oh my god, look at that. Healing kitnya begitu low. Satar dapetin sebuah kehokian. Tapi masalahnya berapa lama ini hokinya untuk dia bisa survive sampai ke late game. Betul, dia betul langsung melakukan healing sih. Dia nggak bisa lama-lama lagi karena tadi di sekitar mereka masih ada, di sekitar Satar itu masih ada Geek Fam. Oh my god. Masih ada Geek Fam di sekitar Satar. Jadi harus tetap fokus. Kali ini Satar jangan sampai lengah begitu aja. Dan kali ini di arah lain dan bertemu Forifals dan juga Xavier. Jarak mereka memang tidak terlalu jauh. Akan ditinggalkan di bagian belakang. Secret sudah mendapatkan tempat yang begitu nyaman. Dan Xavier pun pulang ke arah lobby. Forifals melakukan split 3-1. Tapi kali ini mereka masih bisa mendapatkan tambahan-tambahan poin. Dan juga berhasil bertahan dengan 4 pemain mereka. Ya, masih bertahan dengan 4 pemain dan Miracle pun kayaknya kali ini udah nggak bisa kemana-mana lagi, bakal langsung dikonfirm menjadi sebuah poin. Satar, ini adalah harapan terakhir dari GD, apakah The Lone Survivor sendirian sementara pemain-pemain V-Gaming yang lainnya mengamankan area yang lebih nyaman untuk setup mereka lagi. ya, dan kalau misalkan kita lihat sudah mulai banyak
player-player yang bertumbangan, pengikisan massal nampaknya akan terjadi dan Stone kali ini bakal langsung mendapatkan dapat satu player Tuan Z2K. Bakal langsung dikonfirm begitu saja RRQ Mort. Nggak tahu kenapa RRQ masih ada Mort di belakang sana. Kayak mereka melakukan split positioning, tiganya lagi Betul. masih belum terdeteksi ada di bagian mana. Yang pasti kali ini zonanya juga sudah mulai bergerak kembali. Semua player akan berusaha untuk menjaga bagian bibir zona. Dan yang masih berada di luar akan berusaha untuk menerabas, menembus zona-zona tersebut. Dan bahkan fight masih berlanjut begitu saja. Swerve Swerve. bangkit, Nggak nggak bisa. bisa kemana-mana lagi. Mana sempat sudah terlambat Fred. Terjadi trading dan ternyata dari sisi lain juga begitu low darahnya. Nggak Bye-bye. sempat lagi. Dan ini membuat sebuah kondisi yang bonyok untuk V-Gaming. Ya, dan harusnya Stone nggak bisa nyelamatin Swap-nya lagi sih. Dia harus tetap melanjutkan rotasi, hanya mengambil beberapa item yang di drop oleh seorang Swap di Lindes Gaming untuk mempercepat proses poin yang bisa diamankan oleh Vampire saat ini. Atau ternyata memang mereka butuh looting tambahan. Ya, jadi menambah lootingan mereka dengan gaya mengunboxing kotak musuh. Wow, lumayan lah ya ngecek Lumayan. kira-kira dari V-Gaming tuh udah ngeluting apa aja sih. Dan last man standingnya pun sepertinya pasrah. Tom menyerahkan diri ke arah Vampire. Poin bertambah untuk Vampire kali ini. 12 tim tersisa. Gila, ini V-Gaming berada di posisi atau peringkat yang diambang-ambang dan mereka juga sudah pulang begitu cepat. Ini adalah sebuah berita buruk. Dan pun dari sisi lain RRQ nampaknya berhasil untuk mengembalikan 4 player mereka, memberikan tekanan kepada Vampire. Stone pun tumbang. Harus bergerak, gak bisa juga karena MSC ada tiba-tiba dari arah belakang. Gua nggak tahu, tiba-tiba melakukan backstep begitu saja. Dan kali ini RRQ harus bertemu dengan MSC. Ada Ponzai juga di depan sana. Melemparkan sebuah molly, dijegal begitu saja, dijepit. Nggak bisa kemana, Ponzai pun down. Oh my god, inilah RRQ yang kita kenal. Sudah mulai begitu agresif pergerakannya, tapi PR-nya mereka masih harus menembus lagi 2 player di depan sana. Masih ada Pops dan juga Jasper, Pasta. Betul sekali. RRQ masih ada 3 pemain yang aktif, sementara Voldemort bakal fokus untuk menyelamatkan 1 pemain yang sedang terknockdown. Ada NC2 dan itu granat yang begitu matang dari seorang Pops, mendapatkan 1 dengan menggunakan MG3-nya. Peko hampir mendapatkan 1 namun masih belum sanggup untuk membuat 1 pemain dari MSC terknockdown lagi. 2 player sedang terknockdown, butuh proses untuk diselamatkan dan lagi-lagi setup dari MSC begitu rapi. GD pun dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk GD Kids di game pertama mereka atau game kedua kita di hari ini. Dan kita berpindah sedikit menuju ke Secret dan juga Infinity. Kali ini di mana Secret hanya menyisakan 2 player mereka yang terakhir. Oh my god, Secret benar-benar dikikis abis-abisan playernya dan kali ini dijegal juga oleh Infinity. Timpuk-timpukan granat Israel antara keduanya, tapi Kid sudah terdeteksi posisinya oleh seorang Nuzi. Bahkan 1 player, iShot pun terdeteksi, dua-duanya pulang dan rata oleh Infinity. Betul, 9 tim tersisa kali ini Jel. Kalau kita perhatikan semuanya udah mulai dempet-dempetan, termasuk RRQ yang sudah berhasil melakukan revive dan akan terpotong rotasi mereka oleh MSC Konburi. Karena mereka sudah melakukan setup di bagian yang agak lebih dalam dari tim RRQ-nya. Kalau kita berpindah ke Bigetron kali ini, Bigetron sudah cukup dekat dengan tim APG, di mana satu pemain APG sudah mulai terspot. Ada spray dari seorang Zuxi, namun ternyata timingnya lagi-lagi tidak tepat. Tadi sedikit melepas angle dan ternyata penyeberangan dilakukan oleh tim APG. Iya, karena ada sebuah timing reload langsung dimanfaatkan oleh APG. Lu sadar gak sih APG ini selalu ketemu sama BTR? Ya, Ya kan? gue sadar sih. Anak PUBG kan? Wis, anak PUBG kan? Bertemu dengan Bigetron ya, langsung. Apakah kali ini Bigetron bisa meratakan APG atau sebaliknya? Tapi kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Let's go Indo Pride! Hashtagnya jangan lupa di spam sekarang juga kali ini. Bakal ada spray dari tim RRQ menuju ke arah tim mana itu? Kanan MSC. kecil banget, MSC kah? MSC, soalnya lambangnya ikan hiu. Oke, masih bertemu dengan MSC ternyata. Dan ini dia, antara RRQ dan juga MSC daripada Jasper yang ada di barisan paling depan. 2 pemain dari RRQ bakal bergerak dengan menggunakan vehicle. Tapi ternyata langkahnya harus terhenti. Mereka hanya mengamankan sebagian kecil yang ada di pinggir zona kali ini. Through the smoke dan berhasil ternyata. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dan Mort kembali lagi bermain dengan cukup tenang. Tidak terlalu terburu-buru dan overpick karena ada backup dari pemain-pemain RRQ yang lainnya. Tapi Mort menerima damage yang begitu dalam dari arah depan sana. Ya, nampaknya ada yang menduduki bagian high ground-nya. Posisi angle shot terbuka dari NFT nampaknya yang masih bisa melakukan tembakan ke arah depan. Ternyata MSC tidak mau menyia-nyiakan untuk bergerak langsung. Dan Jasper kali ini yang terspot sudah oleh seorang Ramones dengan UMP dan bahkan mungkin sebuah kokangan granat ini kalau misalkan mateng. Itu bakal bisa memulangkan atau men-takedown seorang Jasper. Tapi ternyata mantul, mantap betul granatnya. Alright, dan Jasper terjebak kayaknya di bagian bawah. Tapi dia harusnya masih bisa bergerak dengan bagian dia punya saat ini. Sementara Infinity bakal fokus untuk meratakan body Fox-nya terlebih dahulu. Terspot, damage yang diberikan ternyata tidak terlalu menyakitkan. High ground dan lower ground ternyata dimenangkan oleh seorang Epi. 1 kembali tumbang dan 40 falls. Last man standingnya masih bisa bertahan dan MSC pun rata. Pulang begitu saja menuju ke arah lobby kali ini dan wow, masih bisa selamat
di deket Broken Wall Epi-nya. Tadi gue sempat lihat Epi mana, ternyata dia ngepron. Bisa, dia cepet banget kayak Betul. kayak Epi. Wah, Api maksudnya. iya tahu. Iya. Kok Epi api, oke. Itu nggak usah lo Inggrisnya juga jadi api, Jel. Oke, dari NFT yang saat ini berdekatan dengan tim RRQ karena RRQ berhasil mendetek tempat milik MSC. Karena MSC sudah dipulangkan tadi ya, tinggal 7 tim di menit ke-22. Ya, ini PR berat sih dari RRQ, dia harus ngenembus sebuah barikade yang sudah dibangun oleh NFT di bagian bibir zonanya, dan bahkan dari sisi lain juga Face Clan bisa menglok angle ke arah RRQ, arah yang lain juga, semuanya bermain di bagian pinggiran saja, dan ternyata sebuah granat dari Nerpeko connect ke arah seorang Swavel, namun Beer Eleven benar-benar mengganggu pergerakan dari RRQ, nggak bisa terlalu terbuka, nggak bisa ngepick kelamaan, tapi Face Clan pun mengunci pergerakan dari Infinity arah yang lain. Zuxi berhasil menumbangkan untuk satu persatu player-player dari APG, dan ternyata confirm end berhasil didapatkan, namun kali ini dari APG pun menyisakan 2 playernya. Betul, dan 2 player ini masih bisa bertahan di sana walaupun tidak dengan waktu yang terlalu lama. Di antara pertarungan sudah mulai terlihat, kita saat ini memantau antara Face Clan dan juga The Infinity, dan pindah lagi ke arah RRQ dan juga NFT, di mana RRQ masih utuh dengan keempat pemain mereka di bagian bawah cukup dekat dengan NFT dan juga siapa tadi? Bigetron harusnya yang bisa melihat ke arah angle dari pemain-pemain RRQ. Asa pun sudah mulai tumbang, drone mendapatkan satu pemain dari headshot langsung, sementara wow, Face Clan sudah mulai membangun push mereka ke arah Infinity. Yes, benar banget, karena mereka semua bermain di bagian bibir zona, pinggir zonanya, dan ternyata dari NFT benar-benar mengunci pergerakan dari RRQ. Satu persatu player mereka agak sedikit kesulitan, harus bisa bergerak seiringan atau beriringan dengan blue zone yang ada tembakan bertubi-tubi ke arah depan, tapi ternyata sebuah granat dan ledakan mobil membuat NFT tumbang. Namun di sisi lain Face Clan benar-benar gerak banget, satu persatu playernya maju ke arah depan dan benar-benar mengunci habis-habisan player-player dari Infinity, dan itu dia top 4. Kita masih ada RRQ dan BTR dari Indonesia. Let's go, spam Indo Pride-nya masih ada Bigetron dan juga RRQ untuk 4 tim terakhir. Dan Epi ini benar-benar harus diwaspadai sekali. Dia tadi nge-backstep APG, jangan sampai Bigetron lengah dan di backstep juga oleh last man dari For Rivals. Ya, Epi ya, duri dalam daging, lagi dan lagi the last man standing, tapi ternyata circle-nya udah shifting kembali juga, semakin mengecil ke arah player-player dari Face Clan. Bahkan Face Clan masih lengkap dengan 4 playernya dari BTR, mereka punya PR untuk bisa bergerak lebih maju lagi ke arah depan. Sedikit low toss dari Ryzen untuk mengecek terlebih dahulu di bagian depannya, harap-harap tidak ada orang juga. Dan bahkan kali ini sudah ada 4 ways camera yang muncul di hadapan kalian semua. Epi, oh my god, masih bisa menembak ke arah depan juga, tapi ternyata itu Tony K yang melakukan tembakan, dan satu persatu player-player yang sudah mulai tumbang juga, mulai terspot kembali. Epi masih aja ngepron, disiplin Tembak banget. Epi trigger Ayo, disiplinnya, Epi. benar-benar keras banget, dia sama sekali nggak mau membuka tembakannya. Ih, ntar keburu diambil orang loh. Betul, itu gemes banget buat nembak. Ada pemain dari Face Clan yang dari tadi dipantau oleh Epi, tapi ternyata Epi kali ini masih dengan disiplinnya, tidak melakukan Oh my tembakan God. sama sekali, bergerak beriringan dengan Blue Zone, dan Bigetron sudah mulai membangun pergerakan mereka untuk mendapatkan tempat yang lebih nyaman. Sementara RRQ juga meninggalkan satu pemain mereka saat ini, ada Voldemort yang masih cukup tenang, sama-sama tenang untuk Epi dan God, juga Epi. Voldemort untuk 2 tim yang hanya menyisakan satu pemain terakhir mereka. Iya, mereka benar-benar memainkan tempo dan momentum, sama sekali nggak mau terlalu agresif, tapi gila Epi bergerak secara perlahan, merangkak diam-diam, dan masih belum ke spot juga player-player Face Clan, semuanya fokus ke arah depan. Dan kali ini Voldemort yang menjadi sebuah sasaran dari seorang Tony K juga ini membuat sebuah chance atau space untuk BTR bergerak lebih maju lagi ke arah depan. 4 player dari BTR masih survive, begitupun juga dengan Face Clan, dan 1 untuk RRQ serta 1 untuk For Rivals. Betul, ini bakal deg-deg banget sih. Ngelihat Voldemort juga sudah mulai membangun pergerakan, yang karena Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Nggak bisa terlalu cepat, nggak bisa terlalu lambat, karena bakal dipantau oleh Face Clan juga. Face Clan sudah nge-split 2-2, sementara Bigetron kalau kita lihat split mereka 3-1. Oh my god, ini benar-benar deg-degan banget sih. Semuanya udah proning aja, cacing gaming, tapi Vintores. Oh Ini no. dia sebuah granat yang benar-benar matang banget dilemparkan Oh ke arah no. depan. Masuk Nonek 1 granatnya. Mendapatkan 1 player, tapi harusnya masih bisa di-revive terlebih dahulu. Awas, hati-hati. Tapi masalahnya mereka berkumpul semua di satu titik yang sama. Granatnya meledak, membuat satu persatu player-player veteran untuk menyisakan. Dan ternyata Epi pun tertembak, ketahuan posisinya. Dan kali ini dari Face Clan benar-benar geragas banget, langsung saja menyapu bersih. Habis semuanya, winner-winner chicken dinner untuk Face Clan. Tadi kalau nggak salah Epi diambil sama Face Clan, Voldemort ya?